Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Adriadi. Saya pimpinan PT Rutlink Media Tech atau Rut Media yang bergerak di bidang IT Solution. Untuk ini kepada adik-adikku peserta PKL SMK Negeri 1 Seyegan, saya akan memberikan sedikit tambahan motivasi kepada adik-adik sebelum adik-adik melakukan praktek kerja lapangan nanti di perusahaan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kenapa harus PKL. Yang pertama itu ini yang adik-adik pelajari dari awal kelas 1 sampai kelas 2 itu adalah teori. Sedangkan teori tersebut sebenarnya adalah merupakan tulisan dari pengalaman orang-orang yang sudah melakukan praktek kerja lapangan atau berdasarkan pengalaman kerja sesungguhnya. Nah, dari teori yang adik-adik pelajari tersebut memang belum tentu akan sama dengan apa yang akan adik-adik nanti alami di perusahaan pada saat melakukan praktek ataupun nanti pada saat sudah lulus adik-adik bekerja. Artinya teori tersebut digunakan hanya sebagai acuan atau pemahaman dasar atau memperkenalkan bagaimana cara melakukan hal yang adik-adik selama ini pelajari sebagai gambaran awal. Nanti pada saat adik-adik praktek kerja lapangan atau kerja sesungguhnya akan banyak menemui hal-hal yang sama sekali berbeda dengan pengalaman orang lain yang dituliskan sebagai teori tersebut. Nah, nanti adik-adik sendiri juga bisa menuliskan teori dari pengalaman adik-adik sendiri. Selanjutnya saya sendiri mengalami atau merasakan PKL kerja praktek lapangan itu 2 kali. Yang pertama waktu dulu di SMK, yang kedua waktu di kuliah. Kebetulan waktu SMK dan kuliah itu sama-sama jurusan teknik listrik ya benar-benar berbeda. Artinya seperti yang saya sampaikan tadi, teori yang disampaikan oleh guru waktu di SMK dan di kuliah itu sama sekali berbeda dengan apa yang saya alami. Poin yang kedua yaitu sikap. Nah, disinilah sangat menentukan sikap yang harus kita bawa dalam dunia kerja. Yang pertama tentunya adalah disiplin. Setiap perusahaan pasti menerapkan aturan. Yang pertama, poin utamanya itu adalah disiplin. Yang kedua, selain disiplin, sopan santun. Bagaimana enggak disiplin kita sudah menepati atau menaati jam masuk kerja dan jam pulang kerja atau jam istirahat, tapi sesama dengan karyawan atau lingkungan, hubungan sosial kita tidak baik, itu juga akan mempengaruhi kinerja kita atau kinerja yang lain, bahkan kinerja yang lain, teman-teman karyawan yang lain. Sopan santun. Terus yang selanjutnya ketiga adalah jujur. Ya, harus jujur. Masa sih nggak jujur? Itu harus jujur dimanapun, bahkan tidak di dunia kerja, di dalam kita sehari-hari pun sebenarnya harus jujur. Dan satu lagi, tanggung jawab. Kita bekerja dimanapun atau melakukan apapun, itu unsur paling penting ya kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Itulah 4 sikap utama yang menurut saya sangat penting untuk dibawa kemanapun, terutama di dunia kerja. Itu sangat penting. Yang poin terakhir yang ingin saya sampaikan di sini adalah etos kerja. Bagi saya, yang namanya orang teknik atau teknik
tidak ada pilihan lain selain melakukan pekerjaan dengan kualitas yang baik. Itu saya ambil pelajaran dari pengalaman pribadi saya sendiri, karena waktu dulu sebelum saya menjadi pimpinan, saya adalah karyawan biasa. Itu seorang teknisi internet yang pada saat itu wireless. Saya sedikit cerita pengalaman saya, yang dimana ketika kita bekerja tidak sepenuh hati atau dengan kualitas asal-asalan, itu yang efeknya akan berakibat kepada diri kita sendiri, yang ada, kalau misalnya kita hanya memberikan kualitas yang tidak begitu baik, kenapa impactnya ke kita sendiri? Kita udah pasang capek-capek ke sana, hasilnya nggak baik, sudah selesai pasang, mereka mencoba, di tengah jalan banyak masalah yang akhirnya mereka akan komplain ke kita, dan kita akan capek-capek ke sana lagi, bolak-balik. Nah, di situ akhirnya saya menyimpulkan bahwa kita tenaga teknis itu memang nggak ada pilihan sama sekali menurut saya untuk bekerja sesuai atau benar-benar memaksimalkan secara kualitas, sehingga ketika kita misalkan memasang suatu atau mengerjakan suatu pekerjaan benar-benar fix dengan kualitas yang baik, itu yang harapannya ke depan tidak ada masalah lagi, sehingga ketika pelanggan itu menggunakan hasil pekerjaan kita, kedepannya sudah tidak ada permasalahan lain lagi. Disitulah kenapa menurut saya secara kualitas kita memang nggak ada pilihan untuk bekerja dengan kualitas yang jelek, itu nggak baik. Terakhir bagi saya adalah semangat belajar. Saya dari saat saya masih muda sampai setua ini masih muda juga ya, sampai sekarang itu meskipun sudah bekerja dan bahkan sudah menjadi pimpinan, saya terus belajar sampai, menurut saya sampai akhir hayat saya harus terus belajar. Dan hal lainnya adalah bahwa dalam praktik kerja lapangan itu, menurut saya 2 kali pengalaman saya itu menyenangkan, karena gimana tidak, beberapa tahun sebelumnya kita selalu belajar di dalam ruang kelas, dan kita diberikan kesempatan untuk belajar di luar kelas, yang di situ banyak ketemu orang-orang baru, bahkan nanti kita punya banyak teman baru meskipun lebih senior. Itu sangat menyenangkan, dan makanya adik-adik semangat untuk melakukan praktik kerja lapangan ini. Begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.